Saya ingin menyampaikan menyampaikan Injil juga, memberitakan Injil kepada orang lain. Saya bilang ke mama saya mau pergi. Mama saya senang. Adik-adik saya juga senang. Papa saya sudah tidak ada, sudah tidak ada. Jadi mereka senang saya akan pergi. Tetapi ada beberapa orang yang meragukan saya. Beberapa teman itu meragukan saya karena yang mereka tahu kehidupan saya. Jadi bagi mereka nggak mungkin. Mereka bilang pada saya, emang kamu sungguh-sungguh mau pergi menginjil. Kamu mau jadi penginjil. Tuh, kata di sana. Memang kamu sungguh-sungguh mau jadi penginjil. Saya bilang, iya, saya mau jadi penginjil. Son, Tuhan itu nggak buta, katanya. Tuhan itu tahu siapa yang harus dia pakai untuk memberitakan Injil. Karena itu tugas berat, Sony. Itu bukan mudah. Dan Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh tahu. Apa kamu yakin Tuhan yang menggerakkan kamu, Tuhan yang memakai kamu untuk pergi, atau karena kamu hanya mendengar, oh mereka menginjil tuh melakukan ini, itu kamu tahu nggak resikonya? Jangan-jangan katanya gitu. Mungkin saja kamu cuma karena terpesona, hanya karena terpesona, bukan karena kamu dipakai Tuhan. Beda itu, Son. Itu beda, beda. Jadi hanya karena ingin melayani Tuhan dan karena memang dipakai Tuhan. Waktu teman-teman saya mengatakan itu, bukan teman yang membimbing saya, ya. Bukan teman-teman yang saya bilang tadi yang pergi sampai berjalan kaki menginjil itu. Teman kecil saya, teman bermain saya. Waktu mereka bilang itu saya sedikit sempat, ya, apa bisa ya? Apa mungkin ya Tuhan mau memakai saya? Apa mungkin? Saya goyang, saya goyang. Tetapi anehnya hanya waktu itu saya goyang. Hanya waktu itu, waktu mereka bilang itu saya berpikir, iya, ya, mungkin saya salah. Saya setelah itu saya berpikir, kalau saya salah, Tuhan hentikan keinginan ini. Jadi saya berdoa, Tuhan, kalau saya salah mengambil keputusan atau kerinduan saya ini, karena saya rindu pergi, karena beberapa teman kami akan pergi, dia bilang satu tempat di pedalaman, di pulau dan terpencil dan kita akan pergi di sana, menginjil sana. Kamu mau ikut? Saya mau, saya mau. Waktu teman-teman saya bilang, kamu yakin nggak kamu Tuhan mau pakai? Kamu tahu nggak kamu Sony? Kamu tuh, wah, saya pikir, iya ya, mungkin, tapi tidak. Waktu saya goyang itu saya berdoa, saya bilang pada Tuhan, kalau ternyata memang saya tidak harus, halangi saya, halangi saya. Jangan sampai saya pergi. Saya pulang ke rumah, saya senang membaca. Nah, buku yang suka dikasih teman-teman saya ke saya dan saya simpan, nah, selalu saya baca, itu buku dari Pendeta Stephen Tong, orang yang saya hormati, kagumi. Saya pikir Mbak Tuhan di Indonesia dari kalangan Injili pasti sangat tahu Pak Tong. Lalu dalam salah satu buku judulnya Keseimbangan Kristen, tahun 8 berapa itu saya baca itu. Di buku itu dibilang begitu. Satu waktu Petrus sudah sampai di surga. Petrus sudah ada di surga dan dari surga Petrus melihat danau Galilea. Dia lihat danaunya sudah berubah. Perahu sudah tidak ada di situ.
Orang-orang yang dia kasih juga sudah tidak ada di sini. Tidak ada lagi. Semua yang dia tinggalkan itu tidak ada. Ya. Lalu katanya dia melihat sekitar dan dia lihat. Ini orang-orang yang dia injil. Orang-orang yang dia beritakan firman Tuhan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada di sekitar dia. Kalau dia mengurus perahu dan jala di bawah. Mengurus danau Galilea dan orang-orang di bawah. Dia tidak akan melihat orang-orang ini ada di surga. Itu di buku itu. Ah, saya, wah, oh iya, pasti seperti itu. Karena memang Petrus seperti itu, gitu ya. Dia meninggalkan semuanya dan ikut Tuhan. Lalu berikutnya saya membaca dan saya ingat sampai sekarang kata-kata dalam itu tulisannya adalah kita harus rela untuk terpaksa dan terpaksa untuk rela dan kita harus melayani. Ketemu bertemu lagi dengan teman-teman saya, lalu ketika saya bilang ini, saya pikirkan apa yang kalian katakan pada saya kemarin tentang apakah saya pantas. Dan kamu tahu nggak? Ternyata memang saya tidak pantas. Saya merasa memang saya tidak pantas melayani Tuhan. Saya sangat tahu saya tidak pantas. Anehnya teman-teman saya itu, mereka bilang gini guys, jangan Son, jangan terpengaruh loh. Katanya, kamu tahu nggak di antara kita-kita, maksudnya di antara teman-teman saya dan teman-teman itu, tidak ada orang, tidak pernah ada satu orang pun yang mengatakan seperti yang kamu katakan itu. Pergi melayani Tuhan. Kamu jangan terpengaruh, Son. Kalau kamu mau pergi melayani, pergi. Biar kami yang di sini, kami urus di sini. Katanya, kamu pergi, Son. Jangan terpengaruh. Karena di antara kami, cuman kamu saja yang berani bilang seperti itu. Saya makin, oh, saya semangat, tapi jadi berpikir, ini pujian apa? Ya. Lalu saya bilang, tapi saya merasa saya tidak pantas. Saya merasa tidak pantas. Kebetulan sedang ngobrol dengan mereka itu, lalu teman-teman saya yang saya cerita tadi, yang mereka yang selalu pergi menginjil, mereka menjual buku, mereka bawa buku, jadi bawa buku isi, menjual buku di pasar-pasar di Manado dan Minahasa, mereka menjual buku di pasar-pasar. Waktu kami sedang ngomong itu, datang mereka yang teman-teman yang hamba Tuhan ini, anak-anak hamba Tuhan muda ini. Nah, teman-teman saya yang saya cerita tadi yang bilang, jangan Son, yang yaitu mereka itu adalah orang-orang yang selalu dibimbing juga oleh teman-teman saya itu. Jadi kami sama-sama. Mereka datang lalu mereka bilang, bagaimana Son? Ikut nggak? Katanya. Saya itu hanya dididik di pemahaman pos-pos pemahaman Alkitab. Saya belum terlalu banyak tahu tentang doktrin yang berat, apalagi enggak. Saya belum banyak tahu. Saya cuma diajar bagaimana menyampaikan keselamatan kepada orang lain. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Selamat hanyalah anugerah Tuhan, bukan karena usaha manusia. Keselamatan itu pemberian Tuhan semata-mata. Dan Tuhan menjamin keselamatan itu. Setiap orang yang percaya pada Tuhan tidak akan binasa, melainkan berhidup kekal. Dijamin oleh Tuhan. Dan kita harus tahu kita selamat. Karena Alkitab bilang, kita pasti diselamatkan. Kita tahu. Jadi itu modal. Saya cuma itu modal saya. Saya pelajari itu, saya belajar terus. Oh iya, saya belajar coba-coba menguasai ajaran tentang keselamatan, walaupun hanya dasar itu. Ketika mereka datang, bagaimana Son? Pergi? Teman-teman saya itu yang bilang pada saya, iya Son, berangkat Son. Di sini kami yang ngurus. Mereka bilang seperti itu. Dan teman-teman saya yang ngajak saya itu bilang ke saya, Sony, berat untuk pergi memberitakan ini. Berat. Kalau Tuhan dari sorga, sekarang, waktu itu mereka bilang, kalau Tuhan dari sorga sekarang melihat ke bawah, dan matanya yang suci itu mencari jiwa, mencari orang-orang yang akan dipakai untuk melayani Tuhan. Sebenarnya kita-kita ini lolos. Mata suci Tuhan tidak akan lihat kita cocok melayani Tuhan. Ya cocok. Karena kita banyak tidak tahu. Waktu saya dengar itu saya makin, iya, iya.
Kalau dia lihat dari matanya yang suci, nggak ada yang cocok, nggak ada. Tapi salah satu dari teman saya yang hamba Tuhan muda itu bilang pada saya, tetapi kalau kita mendengar dari hati kita, dari jiwa kita, ada panggilan Tuhan bertanya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau dia bertanya dan memberi perintah, siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan perintahnya adalah beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang akan pergi, Saudara? Waktu bilang seperti itu, saya tanya siapa yang pernah menjawab. Lalu teman-teman saya, mereka anak-anak yang sekolah teologi, mereka waktu itu saya belum sekolah teologi, mereka bilang, kami sudah menjawab itu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Utuslah kami. Dan sangat menguatkan saya. Padahal saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau memang saya tidak layak, halangi saya. Jangan saya pergi melayani. Dan Tuhan tidak memberi seorang pun berdiri di hadapan saya. Atau tidak mengizinkan seorang pun berdiri di hadapan saya untuk menghalangi saya pergi. Tidak ada. Tetapi setelah aku di dalam pelayanan, banyak kali saya merasa terhambat melayani Tuhan. Bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Saya merasa ada yang menghambat saya. Kalau sudah seperti itu, saya mengingat kembali cerita yang baru saya sampaikan tadi. Karena ketika saya pergi, saya kira teman-teman saya akan menghambat saya. Tapi ternyata tidak. Mereka bahkan dengan nggak tahu apakah itu memang sengaja atau mereka bilang, bukankah di antara kami hanya engkau yang berani bilang mau pergi melayani Tuhan. Dan ketika saya pergi tidak ada satu pun yang menghambat saya. Sekarang saya sedang belajar. Ketika ada sesuatu yang rasanya seperti menghambat saya sedang belajar. Kalau dulu tidak ada yang menghambat saya dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sudah terlalu jauh saya berjalan. Dari umur saya 19 tahun dan sekarang sampai umur sekarang. Rambut mulai memutih. Jika ada yang berdiri dan menghambat di sini, apakah saya harus berhenti? Ataukah tanpa hambatan apakah saya harus berhenti? Saya masih hari ini masih mengingat. Teman-teman saya bilang, kami sudah menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Adakah yang sama dengan saya? Ataukah adakah sekarang yang hari ini, saat ini, juga mau bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau engkau sudah bertanya, siapa yang akan pergi untuk aku? Maka berilah saya waktu untuk menjawab. Atau dengarkan jawaban saya sekarang. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Dan mari kita sama-sama melayani Tuhan. Bisa kita.